Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu semua jamaah Masjid Istiqlal Jakarta yang saya muliakan, juga pemirsa Masjid Istiqlal TV yang saya hormati. Alhamdulillah, pada sore ini kita kembali berjumpa untuk mempelajari kitab-kitab filsafat Islam. Dalam hal ini saya Zainul Ma'arif akan membahas kitab baru, yaitu Al-Falsafah Al-Qur'aniyah karya Abbas Mahmud Akkad. Tahun lalu, bulan lalu gitu tepatnya. Bulan lalu kita sudah menghatamkan kitab karya Ibnu Rushd yang berjudul Faslul Maqal fi Taqriri ma baina syari'ah wal hikmah minal ittisal. Maka sekarang kita mulai membahas kitab baru karya Abbas Mahmud Akkad yang berjudul Al-Falsafah Al-Qur'aniyah, filsafat Al-Qur'an. Karena ini adalah pertemuan pertama untuk kitab ini, maka izinkan saya untuk membahas sedikit siapa itu Abbas Mahmud Al-Akkad, pengarang kitab ini, juga apa isi dari kitab ini secara umum. Ya, nanti pertemuan berikutnya baru kita membahas dalam-dalamnya. Untuk membahas biografi beliau, saya membaca buku Dr. Hasan Hanafi, guru saya di Al-Azhar waktu saya masih di Al-Azhar Mesir. Judulnya Syakhsiyat wa Qadaya. Para tokoh-tokoh berikut persoalan-persoalannya. Di sini di halaman 9 sampai agak ke tengah lah ya. Beliau membahas tentang Abbas Al-Akkad beserta Mustafa Abdul Razik dan Toha Hussein. Siapa itu Abbas Mahmud Al-Akkad? Bagi teman-teman yang kuliah di Mesir, nama ini tidak asing. Ya. Kenapa? Karena nama Mahmud Abbas Al-Akkad sekarang menjadi nama jalan di Kairo, di Madinah Nas atau Nasr City. Nah, tapi kalau orang Mesir nggak bisa ngomong kof, Pak. Jadi kof itu jadi hamzah. Jadi kalau sebenarnya namanya Akkad, mereka nyebutnya Aad, Abbas Aad gitu. Jadi beda dengan Yaman. Kalau Yaman kan kof jadi go ya, bola gitu ya, bola Rasulullah gitu kan. Kami kalau di Mesir bukan kola tapi al tambah ba yakul mada yakul gitu, mereka bitul e gitu. Jadi ditambah ahruf mudhorahnya tambah ba, kemudian qaf jadi hamzah. Nah, Abbas Mahmud Al-Akkad di sana dikenal dengan Abbas Aad. Abbas Aad saja. Siapa beliau? Beliau adalah tokoh yang hidup antara tahun 1889 sampai 1964 Masehi. Artinya beliau hidup di masa Mesir masih dikuasai oleh raja, belum menjadi republik. Zamannya Raja Faruk yang terakhir. Beliau lahir di Aswan. Aswan itu kalau di Mesir dia agak ke selatan ya, tempat di mana pusat peradaban Mesir berada, bukan di Kairo. Jadi Kairo itu akhir-akhir. Di situ banyak sekali kuil-kuil besar yang terkenal ya.
Karnak, Luxor dan seterusnya, Abu Simbel, termasuk kerajaannya Fir'aun yang terkenal ya di Islam, Ramses II, itu juga ada di kawasan kampung halaman beliau ini. Yang menarik adalah Abbas Mahmud Akkad ini adalah penulis yang prolifik. Prolifik artinya menulisnya banyak menulis buku, banyak menulis artikel. Artikel jurnalnya itu 15-an ribu kurang lebih. Bukunya minimal 100, Pak. Ya, luar biasa. Kalau beliau pendidikannya tinggi, oke. Beliau cuma lulus SD. Ini yang dasar. Beliau hanya lulus SD, tapi bisa menulis buku 100 buku lebih, dan juga artikel di koran, dan itu banyak sekali, ribuan, dan nanti akhirnya beliau menjadi anggota parlemen. Dasar tuh. Jadi ini saya sengaja membahas ini supaya menjadi suatu inspirasi bagi kita semua. Orang yang lulusan SD bisa menulis banyak sedemikian rupa. Kalau teman-teman semua, apalagi ada yang sudah S1 minimal, apalagi udah S3 seperti saya, harus rajin-rajin menulis ya. Dan dasarnya lagi, beliau ini yang tadi ya notabene tidak makan bangku kuliahan, tapi bisa menulis banyak, itu diakui di Mesir. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti tahu, Mesir adalah gudangnya orang-orang pintar sampai detik ini. Ya. Banyak syekh-syekh kita, termasuk kita, misalnya siapa ya, kitab-kitab yang kita baca sampai sekarang itu rata-rata dari Mesir. Ya. Tapi dahsyatnya, Mesir, negara yang banyak ilmuwan dan orang pintar itu, mengakui orang yang hanya lulus SD tapi menulis dengan bagus. Artinya apa? Yang penting kualitas, bukan sekedar gelar. Kalau saya dokter menulis bagus, diakui orang, boleh ngajar di Istiqlal, wajar. Tapi kalau ini lulusan SD, kemudian dia nulisnya bagus, kemudian diakui dan mendapat penghargaan oleh orang-orang Mesir, negara juga mengakuinya, itu luar biasa. Baik untuk Abbas Mahmud Akkad ini sendiri maupun untuk masyarakat Mesirnya, luar biasa. Apakah Abbas Akkad itu malas sekolah? Bukan. Ya. Beliau tidak bisa melanjutkan sekolah karena Aswan itu adalah kawasan yang terpencil, ya, agak ke selatan. Sekolahan zaman itu tahun 18-an, 1800-an itu tidak terlalu tinggi di sana, paling banter SD. Jadi Akkad Al-A'ad ini, beliau tidak melanjutkan sekolah karena kondisi masyarakatnya, kondisi kotanya. Juga beliau adalah orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kalau mampu melihat anaknya ini pintar, maka beliau mungkin saja dikirim orang tuanya untuk ke Kairo. Tapi karena orang tuanya kurang mampu, beliau tetap di Aswan. Tapi yang dilakukan adalah belajar terus-menerus. Beliau membaca, menulis, sampai dikenal publik sebagai wahid min salasati ruwadi bawakir dirasat at-turasiyah fil fikril Arab. Salah satu pionir kajian tradisi di dalam pemikiran Arab abad 19 dan abad 20. Ada 3 pionir kajian tentang tradisi Arab Islam, yaitu Mustafa Abdul Razik, itu adalah Syekh Ashar. Beliau orang kaya, jadi kiai, jadi Syekh Ashar, dan kemudian mencanangkan kajian tentang tradisi-tradisi Islam. Yang kedua, Toha Hussein. Toha Hussein itu adalah orang yang tidak kaya, buta, Pak, dari lahir buta. Tapi beliau belajar dengan tekun,
menjadi penulis yang luar biasa, kuliah sampai doktoral, dan akhirnya menjadi Menteri Pendidikan, Thoha Hussein. Beliau juga 2 dari 3 orang yang melakukan kajian tentang tradisi Arab Islam. Yang ketiga Abbas Mahmud Aqad ini. Tadi saya sudah bilang, beliau dari orang miskin, hanya lulusan SD tapi membacanya kuat, sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh yang disegani di dunia intelektual. Kenapa ada kajian tentang tradisi? Ya. Binaan ala ma bada'a yu'raful an bisodamatil hadasah ay al-ittisal al-ghar. Karena ada interaksi umat Islam dan orang Arab secara khusus dengan Barat. Islam sebagaimana kita ketahui sempat hebat betul. Tapi kemudian abad ke-18 itu kan dijajah ya. Negara-negara Islam dijajah. Nah, itu orang-orang Arab, orang-orang Islam akhirnya merenungkan, ini ada masalah apa kok kita yang dulu hebat akhirnya bisa dijajah? Kok kemudian kita terlambat dibandingkan dengan kemajuan Barat? Nah itulah, maka kemudian muncullah tokoh-tokoh yang mengkaji tradisi, salah satunya Abbas Aqad yang kita bahas kali ini. Abbas Aqad ini termasuk katib Islami. Al-Aqad katib Islami Salilu Sa'ad Zahlul Tilmidu Muhammad Abduh yu'idu kitabat tarikh al-Islami. Aqad adalah penulis Islami. Dia adalah keturunan Sa'ad Zahlul, salah satu politisi penting di Mesir di era-era masih kerajaan sebelum Republik. Tilmid Muhammad Abduh, nah kita tahu lah ya. Beliau adalah dalam hal ini murid Abduh, tapi bukan murid di perkuliahan, murid jiping kayak gini aja ya. Ngaji, ikut belajar, kemudian beliau mencerap ilmu dari Muhammad Abduh. Yu'idu kitabat tarikh al-Islami. Yang dilakukan utamanya apa? Menulis ulang sejarah Islam. Beliau bukunya sampai 100-an lebih ya. Itu yang tercatat 100 ya. Sebagian besar tentang sejarah Islam, sebagian lain tentang politik, tentang filsafat, termasuk ini yang kita bahas adalah tentang filsafat. Kemudian tentang sastra. Jadi beliau pandai menulis puisi, pandai menulis novel, bisa melakukan kritik sastra, bisa menulis tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga fasih membahas tentang Al-Quran, sejarah Islam, dan ilmu-ilmu Islam apapun. Dasar betul. Buku beliau yang terkenal dan sempat terbit di Indonesia berjudul Abqariyat. Abqariyat itu artinya orang-orang yang jenius. Siapa itu? Nabi Muhammad ya. Beliau membahas tentang Abqariyatu Muhammad, kejeniusan Nabi Muhammad. Abqariyatu Siddiq, kejeniusan Abu Bakar As-Siddiq. Abqariyatul Faruq, kejeniusan Umar bin Khattab. Dzunurain, tentang Utsman. Kemudian Abqariyatu Ali dan beberapa sahabat lain. Dan beliau terkenal sebagai orang yang menulis keislamannya, di mana buku-buku keislamannya tatadammanu iddata maudu'at lid-difa'i anil Islam wa bayani haqiqatihi. Buku-buku Islamologinya itu mengandung bahasan tentang upaya untuk membela Islam dari para musuhnya, orang-orang yang salah paham dan menjelek-jelekan Islam. Wa bayani haqiqati, dan menjelaskan tentang hakikat Islam. Wa butlani ittihamati husumihi, dan kekeliruan
tuduhan-tuduhan musuh-musuh Islam. Ya. Salah satu bukunya berjudul Haqaiqul Islam wa Abatilu Husumihi, hakikat Islam dan kekeliruan musuh-musuh